Selanjutnya menggunakan Excel untuk distribusi hipergeometrik. Cara langkah-langkahnya itu adalah 1. Klik icon FX atau klik icon insert. 2. Pilih menu statistical pada function kategori. 3. Pilih menu HipGeomDis pada function names. Tekan OK. Setelah tekan OK, pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti ini. Jadi, setelah kita melakukan langkah-langkah kayak gini, maka akan keluar kotak kayak gini ya, ada dalam sampel, nomor sampel, probabilitas sampel, nomor pub. Jadi selanjutnya ini contoh caranya. Kayak gini tampilannya bakalan kayak gini di Excel kita. Di sini cara yang keduanya. Menggunakan Excel untuk distribusi Bayesian. Klik icon FX atau langkah-langkahnya, sedangkan menggunakan Excel untuk distribusi Python. Langkah-langkahnya adalah 1. Klik icon FX atau icon insert. Klik statistik. Langkah-langkahnya itu sama dengan distribusi sebelumnya. Tapi yang bedanya adalah kita klik menu Python. Nanti akan keluar kayak gini, yaitu ada X, ada mean, ada kumulatif. Nanti nilai PX-nya akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan. Tampilan dalam Excel-nya bakalan seperti ini. Tampilan Excel-nya tampilannya akan seperti ini. Seperti yang kita ini, terus seperti ini. Dan ini untuk distribusi Python-nya. Sekian ini untuk tampilan Excel untuk distribusi hipergeometrik. Sedangkan ini untuk distribusinya, tampilan Excel-nya distribusi untuk binomial. Jadi sebelum saya mengakhiri presentasi saya ini, saya akan memberikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah distribusi probabilitas discrete ini adalah sebuah susunan distribusi yang bermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Di ini ada variabel acak. Variabel acak ini terbagi atas dua, yaitu variabel acak discrete dan continue. Variabel acak itu adalah sebuah ukuran atau besaran merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak. Selanjutnya, ini rata-rata hitung varians dan standar deviasi. Ini dari hasilnya. Sedangkan ini distribusi probabilitas binomial. Distribusi ini ada 3, yaitu distribusi probabilitas binomial, distribusi probabilitas geometrik, dan distribusi Python. Jadi sini ini adalah distribusi probabilitas binomial. Ini contoh rumusnya yang binomial. Ini distribusi hipergeometrik. Ini adalah rumus nilai distribusi hipergeometrik. Ini distribusi Python. Ini rumusnya dari distribusi Python yang dikembangkan oleh Simon Python. Distribusi Python yang dikembangkan oleh Python ini merupakan rumusnya. Ini merupakan cara menggunakan distribusi binomial. Ini merupakan tampilan dengan Excel distribusi binomial. Ini juga, ini hipergeometrik dan ini tampilannya. Ini distribusi Python dan ini juga tampilan dalam Excel-nya, dan bisa kita kerjakan untuk mengetahuinya, bisa kita kerjakan di Excel sendiri-sendiri. Baiklah, hasil presentasi saya pada hari ini. Maaf kalau ada kesalahan kata, pembicara kurang kata.
kata yang tidak berkenan di hati rendah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Ramadhani dengan NIM 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Ramadhani dengan NIM 21060130 jurusan Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada pertemuan ini pada bab 8 saya akan mempresentasikan tentang distribusi probabilitas diskret. Distribusi probabilitas diskret adalah sebuah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa, merupakan hasil dari setiap peluang peristiwa. Contohnya, berapa peluang meraih untung dari investasi di reksadana? Berapa banyak barang harus dikirim apabila selama perjalanan barang mempunyai probabilitas rusak? Berapa banyak peluang karyawan? Berapa peluang karyawan bekerja lebih baik esok hari? Selanjutnya, variabel acak. Variabel acak adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Variabel acak ini ada dua, yaitu variabel acak diskret dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskret adalah ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai tertentu dalam suatu interval. Sedangkan variabel acak kontinu adalah ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai yang menepati seluruh titik dalam satu interval. Selanjutnya, rata-rata hitung varians dan standar deviasi. Rumus rata-rata hitung adalah, bisa kita lihat ini rumusnya. Sedangkan rumus dari referensi ini, dan sedangkan rumus dari standar deviasi adalah ini. Ini bisa kita lihat contoh rumusnya. Rata-rata hitung varians dan standar deviasi. Standar deviasi kan rumusnya adalah akar dari 0,75 sama dengan 0,87. Jadi di sini dalam rumus ini di sini X. Bisa kita lihat di sebelumnya ini kan merupakan rumus. Di sini X, ini PX, X berkali PX, X sama dengan ini bisa dilihat darinya. Selanjutnya, distribusi probabilitas binomial. Ciri-ciri percobaan Bernoulli. Setiap percobaan menghasilkan dua kejadian. A. Kelahiran anak laki-laki dan perempuan. B. Transaksi saham jual beli. C. Perkembangan suku bunga naik turun dan lain-lain. Probabilitas suatu kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian. P dalam kurung P peluang sukses, P dengan Q peluang gagal, dan P dengan P tambah P bagi Q sama dengan 1. Suatu percobaan dengan percobaan bersifat bebas. Data yang dihasilkan adalah data perhitungan. Jadi data yang dihasilkan di ini adalah data dari perhitungan. Distribusi probabilitas binomial. Rumusnya adalah P dalam kurung R sama dengan N, T0 sama dengan R. Ini rumusnya. Contoh distribusi binomial. PT Munajaya Farm
mengirim buah semangka ke Hero Supermarket dengan jaminan kualitas yang baik. Maka 90% semangka yang dikirim lolos seleksi oleh Hero Supermarket. PT MJF setiap hari mengirim 15 buah semangka dengan berat antara 5-6 kg. Jawabnya kan menggunakan rumus distribusi tadi. P sama dengan P dalam kurung P sama dengan 0,9 dan P dalam kurung Q sama dengan 1. Jadi 1 kurang 0,9 sama dengan 0,1. Jadi kita masukkan ke rumusnya tadi adalah P sama dengan P dalam kurung 15 sama dengan 15 dibagi 15 seru dalam kurung 15 kurang 15 seru 0,9 akar pangkat 0. Sedangkan di P dalam kurung 13 nya itu adalah akar pangkat 2. Hasilnya adalah 0,26 dan 0,267. Untuk mencari nilai distribusi binomial, dapat menggunakan tabel distribusi binomial dengan N sama dengan 15, di mana X sama dengan 15 dan X sama dengan 13, dengan P dalam kurung P adalah 0,9 dan dapat diperoleh nilai 0,206 dan 0,267. Selanjutnya, distribusi hipergeometrik. Dalam distribusi binomial diasumsikan bahwa peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau antar kejadian saling lepas. Dalam dunia nyata jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan dan nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Distribusi dengan tanpa pemulihan dan probabilitas berbeda adalah distribusi hipergeometrik. Rumus distribusi hipergeometrik adalah seperti ini yang bisa dilihat contohnya. Rumus dari distribusi hipergeometrik. Selanjutnya, contoh distribusi hipergeometrik. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari KSE atau PT Custodian Central Efek Indonesia, dari semua perusahaan yang menjual sahamnya di BI pada tahun 2012 yang membagikan dividen mencapai 218 perusahaan. Dari 200 perusahaan tersebut, 61 perusahaan berkinerja bagus dan membagikan dividen di atas 100 per lembar sebagai tindakan pengawasan terhadap emiten. BI akan meminta 15 perusahaan memberikan laporan keuangannya. Dari 15 perusahaan sampel tersebut, berapakah probabilitas bahwa 5 perusahaan merupakan perusahaan yang akan memberikan dividen di atas 100 per lembarnya? Jadi, N diketahuinya tuh N sama dengan 218, S-nya 61, N kecilnya 15, dan R-nya 5. Jadi kita masukin ke rumus kayak gini. Gini ya, teman-teman. Kita lihat. Selanjutnya. Distribusi Poisson dikembangkan oleh Simon Poisson. Poisson memperhatikan bahwa distribusi binomial sangat bermanfaat dan dapat menjelaskan dengan baik. Namun untuk N di atas 50 dan nilai P sangat kecil akan sulit mendapatkan nilai binomialnya. Rumusnya seperti ini. P X. Selanjutnya, contoh distribusi Poisson. Jumlah emiten di BI adalah 150 perusahaan. Probabilitas perusahaan-perusahaan tersebut memberikan dividen pada tahun 2006 hanya 0,1. Apabila BI meminta laporan dari emiten sebanyak 5 perusahaan, berapa probabilitas 5 perusahaan tersebut?
Jadi bisa kita masukkan ke rumus. Rumusnya ini kayak gini. N kecilnya 110, X-nya 5, P-nya 0,1. Dan di sini dan hasilnya yang diperoleh adalah 0,002. Untuk mendapat nilai distribusi Poisson dapat digunakan tabel distribusi Poisson. Maka akan dapat nilai 0,0024. Ini menggunakan Match Excel untuk distribusi binomial. 1. Anda klik ikon fx atau klik ikon insert atau pilih fx function. 2. Anda pilih menu statistikal pada function kategori. 3. Anda pilih menu binom list pada function names. Anda tekan OK. Setelah Anda tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti ini. Ini nanti akan dialog. Nilai PR akan muncul pada baris formula result atau tanda kurung sama dengan. Jadi ini dalam rumusnya probability. Jadi ada dalam binom list itu ada number, real, probability, cumulative. Selanjutnya, ini sebagai contoh, ini tahap satunya. Ini tahap satunya. Kan tahap satunya itu Anda klik fx atau Anda klik insert ini. Ini ada function. Jadi ini tahap yang kedua. Dan selanjutnya ini tahap kedua. Nah, tahap ketiganya kan ada sampel S, nomor sampel. Ini menggunakan standar. Ini binomial dan ini untuk distribusi. Selanjutnya menggunakan Excel untuk distribusi hipergeometrik. Cara langkah-langkahnya itu adalah 1. Klik ikon fx atau klik ikon insert. 2. Pilih menu statistikal pada function kategori. 3. Pilih menu HipGeoMDist pada function names. Tekan OK. Setelah tekan OK pada langkah ketiga, maka akan keluar kotak dialog seperti ini. Jadi setelah kita melakukan langkah-langkah kayak gini, maka akan keluar kotak kayak gini ya, ada dalam sampel, nomor sampel, probabilitas sampel, nomor pub. Jadi selanjutnya ini contoh caranya. Kayak ini tampilannya bakalan kayak gini di Excel kita. Di sini cara yang keduanya. Menggunakan Excel untuk distribusi Poisson. Klik ikon fx atau langkah-langkahnya, sedangkan menggunakan Excel untuk distribusi Poisson. Langkah-langkahnya adalah 1. Klik ikon fx atau ikon insert. Klik statistik. Langkah-langkahnya itu sama dengan distribusi sebelumnya. Tapi yang bedanya adalah kita klik menu Poisson. Nanti akan keluar kayak gini, yaitu ada X, ada mean, ada kumulatif. Nanti nilai PX-nya akan muncul pada baris formula result atau tanda sama dengan. Tampilan dalam Excel-nya bakalan seperti ini. Tampilan Excel-nya tampilannya akan seperti ini. Seperti yang kita ini, terus seperti ini. Dan ini untuk distribusi Poisson-nya. Sekian ini untuk tampilan Excel untuk distribusi hipergeometrik. Sedangkan ini untuk
distribusinya, tampilan Excelnya distribusi untuk binomial. Jadi sebelum saya mengakhiri presentasi saya ini, saya akan memberikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah distribusi probabilitas discrete ini adalah sebuah susunan distribusi bermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa. Di ini ada variabel acak. Variabel acak ini terbagi atas dua, yaitu variabel acak discrete dan continue. Variabel acak itu adalah sebuah ukuran atau besaran merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi acak. Selanjutnya, ini rata-rata hitung varians dan standar deviasi. Ini dari hasilnya. Sedangkan ini distribusi probabilitas binomial. Distribusi ini ada tiga, yaitu distribusi probabilitas binomial, distribusi probabilitas geometrik, dan distribusi Poisson. Jadi di sini ini adalah distribusi probabilitas binomial. Ini contoh rumusnya yang binomial. Ini distribusi hipergeometrik. Ini adalah rumus nilai distribusi hipergeometrik. Ini distribusi Poisson. Ini rumusnya dari distribusi Poisson yang dikembangkan oleh Simon Poisson. Distribusi Poisson yang dikembangkan oleh Poisson ini merupakan rumusnya. Ini merupakan cara menggunakan distribusi binomial. Ini merupakan tampilan dengan mixed distribusi binomial. Ini juga, ini hipergeometrik dan ini tampilannya. Ini distribusi Poisson dan ini juga tampilan dalam mixed-nya, dan bisa kita kerjakan untuk mengetahuinya, bisa kita kerjakan di mixed sendiri-sendiri. Baiklah, hasil presentasi saya pada hari ini. Maaf kalau ada kesalahan kata, pembicara kurang kata, yang tidak berkenan di rendah. Tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.